Di tengah hiruk-pikuk kota lama Surabaya, berdiri sebuah bangunan megah yang menjadi saksi bisu sejarah kolonial di Indonesia, yaitu Gedung Internatio. Bangunan ini yang dibangun pada awal abad ke-20 mencerminkan dominasi arsitektur kolonial Belanda dengan gaya Empire Style-nya yang khas. Namun, di balik keindahannya tersimpan makna simbolik yang lebih dalam. Nah, mari kita kritisi nilai-nilai arsitektur Gedung Internatio dalam konteks sosial, budaya, serta sejarah. Gedung Internatio dibangun pada awal 1900-an di masa kolonial Belanda. Dengan posisinya yang strategis di kawasan perdagangan, bangunan ini berfungsi sebagai pusat bisnis bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Arsitekturnya mengadopsi gaya Empire Style yang dipengaruhi oleh arsitektur klasik Eropa. Tapi apa sih sebenarnya Empire Style ini? Empire Style adalah gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada abad ke-19, terutama digunakan oleh bangsa Prancis dan Belanda dalam membangun koloni mereka. Gaya ini mengutamakan kolom dorik dan simetri yang melambangkan kekuatan, keteraturan, dan stabilitas, serta ornamen klasik yang memberikan kesan kemewahan dan superioritas budaya Eropa, serta pembagian ruang yang eksklusif untuk membedakan kelas sosial antara penjajah dan pribumi. Dengan desain seperti ini, bangunan tidak hanya berfungsi sebagai kantor dagang, tetapi juga sebagai alat politik yang menunjukkan dominasi kolonial atas masyarakat lokal. Bagi masyarakat Eropa, Gedung Internatio adalah simbol kejayaan, kemapanan, dan kontrol atas ekonomi kolonial. Tapi bagi masyarakat pribumi, gedung ini mencerminkan eksklusivitas dan pemisahan kelas sosial nyata pada masa kolonial. Dan setelah kemerdekaan, muncul dilema apakah bangunan ini harus dihancurkan sebagai simbol penjajahan atau dilestarikan sebagai bagian dari sejarah. Dan di masa kini, gedung ini lebih dipandang sebagai warisan budaya, tetapi tetap mengundang kritik tentang bagaimana kita memahami masa lalu. Dalam kritik arsitektur interpretatif, kita tidak hanya menilai estetika bangunan, tetapi juga simbolisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Gedung Internatio memang megah, tetapi secara estetika, ia mewakili keunggulan teknik dan arsitektur klasik, namun secara sosial mengabadikan ketimpangan sosial dan politik kolonial. Di era modern, bagaimana kita menyikapi warisan seperti ini? Haruskah kita mempertahankan, mengubah fungsinya, atau menyesuaikannya dengan nilai-nilai keadilan sosial? Untuk menghadapi dilema ini, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, pelestarian dengan konteks sejarah. Gedung ini bisa dijadikan pusat edukasi sejarah kolonialisme di Indonesia. Yang kedua, integrasi dengan budaya lokal, misalnya penyesuaian desain interior dengan unsur arsitektur Nusantara, dan yang terakhir, penggunaan fungsional yang lebih inklusif, dalam artian membuka akses bagi publik, bukan hanya kalangan tertentu. Dengan pendekatan yang lebih kritis dan inklusif, kita bisa menghargai arsitektur kolonial tanpa melupakan sejarah kelam yang menyertainya. Gedung Internatio adalah contoh nyata bagaimana arsitektur bisa menjadi alat politik. Di satu sisi, ia adalah bukti keterampilan teknik dan keindahan desain, tapi di sisi lain, ia juga menyimpan narasi tentang ketidaksetaraan sosial. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah bangunan kolonial seperti ini harus dilestarikan atau justru direvitalisasi agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadaan sosial? Beri pendapat Anda di kolom komentar.